Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Prihartono. Saat ini saya bekerja sebagai staf khusus di kantor staf presiden. Juga saya sebagai pemerhati transportasi. Hari ini saya akan membawakan materi yang pertama adalah hubungan antara transportasi dan ekonomi yang ada kaitannya. Kemudian kita harus mendobrak tabu kebiasaan-kebiasaan yang ada untuk menyelesaikan masalah transportasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membiayai infrastruktur transportasi. Selamat datang buat teman-teman di Golkar Institute Training App. Apabila kita bicara pertumbuhan ekonomi, seringkali kita lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu erat kaitannya dengan transportasi. Kenapa demikian? Karena memang pertumbuhan ekonomi ini sangat ditunjang oleh pergerakan orang dan pergerakan barang. Bahkan secara rule of thumb, apabila kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, katakanlah 5%, berapa pertumbuhan transportasi yang harus kita tingkatkan? Secara rule of thumb dikatakan bahwa almost double, ya, double. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 5%, berarti transportasi harus tumbuh 10%. Nah, itulah hubungan yang cukup erat antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor transportasi. Oleh karena itu, pemerintah memberi prioritas yang cukup tinggi terhadap investasi di bidang transportasi. Bahkan menurut rencana pemerintah 5 tahun ke depan yang disusun secara periodik bahwa target pertumbuhan infrastruktur khususnya juga transportasi mencapai kira-kira 40% dari alokasi anggaran pemerintahan yang ada. Namun demikian agak sulit dicapai oleh pemerintah karena kondisi ekonomi yang ada sehingga memang seringkali pertumbuhan transportasi tidak sesuai memenuhi target. Nah, saya beri contoh ini ya, beri contoh kepada teman-teman sekalian. Kenapa sih transportasi itu cukup erat dengan pertumbuhan ekonomi? Contoh sekarang yang kita alami masalah pandemi COVID-19. Semua orang dilarang bergerak agar penyebaran COVID tidak meluas kemana-mana. Bahkan perjalanan ke luar negeri juga dilarang. Dalam negeri juga demikian. Apa yang terjadi? Ekonomi semakin terpuruk. Itu adalah salah satu contoh case yang menyatakan bahwa pergerakan orang atau transportasi itu erat sekali kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di kita pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan pulau by pulau ya. Kenapa pulau by pulau? Karena memang pertumbuhan ekonomi regional sangat berbeda. Kami waktu di Bappenas pernah melakukan teori atau studi mengenai kapilarisasi ya. Kalau air kita tuang di Pulau Sulawesi, airnya hanya mengalir ke Papua. Tapi kalau air kita tuang di Pulau Kalimantan, dia mengalir ke Jawa juga, mengalir ke Sulawesi juga. Kita tuang ke Pulau Jawa, itu air mengalir kemana-mana. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga sangat dipengaruhi pergerakan orang atau pergerakan transportasi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan lupa kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita juga harus meningkatkan pertumbuhan transportasi. Almost double. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 5%, pertumbuhan transportasi harus 10%. 2 kali lipat ya. Dan ini tidak boleh ditawar lagi. Kalau tidak seperti itu, tentu pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Nah, dengan dampak ekonomi atau dampak COVID kemarin, kita jelas buat kita semua bahwa memang transportasi itu menunjang sendi-sendi kehidupan khususnya ekonomi baik yang ada di level daerah maupun skala global atau mendunia. Nah teman-teman sekalian, saya pikir untuk kali ini saya sudahi topik antara hubungan pertumbuhan ekonomi dan transportasi. Kita selanjutnya akan menyampaikan pembahasan mengenai bagaimana kebijakan transportasi di perkotaan dengan kebijakan push and pull. Kita harus mendobrak tabu, mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang ada menjadi suatu terobosan-terobosan.
Demikian, terima kasih.